Busa. Seluruh keluarga kini tahu kondisi kesehatan Joy. Semuanya turut sedih namun mereka menunjukkan dukungan mereka pada Joy. Justru mereka membuat wanita itu banyak tertawa bukan terbeban dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya saat ini. Jacob yang tahu momnya sedang sakit juga ikut sedih. Bahkan saat mendengar kalau momnya sedang sakit, anak lelaki yang berwajah dingin itu langsung menangis. Beruntung ada Edward yang memeluknya dan membuatnya lebih tenang. Anak kecil ini sangat sulit didekati, hanya orang-orang tertentu yang berhasil menembus dinding pertahanan Jacob. Otnal sudah memeriksa kondisi Joy. Keadaannya tidak terlalu baik, namun karena masih stadium awal, pengobatan dan perawatan diharapkan mampu menyembuhkan Joy dari penyakitnya. Seluruh keluarga bekerja sama merawat wanita itu, membuat Joy nyaman dan tidak perlu memikirkan penyakitnya. Dukungan mereka berhasil membuat Joy semangat. Seharusnya beritahu dari awal, dasar kau ini. Kerutu Otnal yang sedang mengecek hasil pemeriksaan kesehatan Joy. Maaf, aku takut, jawab Joy pelan. Sudahlah Niel, kenapa kau malah memarah istriku? Dasar bikin kesal saja, ketus Pasco. Kau pasti tidak menjaganya dengan baik kan pas bunga? Kebanyakan main tembak-tembakan sama main perang-perangan sih, celutuk Joel. Iya benar tuh, Hal. Dara membalas dengan tawa. Pasco, kau tidak siaga ya? Celutuk David seraya menggelengkan kepalanya. Cak, bisakah kalian diam? Bukannya bikin suasana tenang, kalian malah membuatnya runyam. Ketus Pasco. Cie, marah, Mereka semua malah menertawakan Pasco. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menghibur Joy, tapi Pasco jadi tumbal mereka. Joy tertawa, dia benar-benar terhibur dengan semua tingkah sahabat dan keluarganya. Mereka benar-benar membuatnya lupa kalau dia sedang sakit. Otnal, ada panggilan dari rumah sakit, anak yang akan menerima donor jantung itu. Chelsea berbisik ke telinga Otnal. Astaga, yo cepat, ucap Otnal panik saat mendengar berita kalau anak kecil bernama Bobby menerima donor jantung mengalami kejang-kejang, padahal jadwal operasinya adalah sore ini. Ada apa kak? Tanya Diandra. Ada hal urgent, anak yang akan kami operasi tiba-tiba mengalami kejang-kejang, kami harus segera ke rumah sakit, ucap Otnal. Kalau begitu kami pergi dulu, ucap Otnal yang langsung berlari keluar dengan wajah panik. Baginya keselamatan pasien adalah nomor 1. Barang-barangmu, ucap Pasco. Namun tak didengar oleh Otnal. Astaga, kenapa dia sampai lupa bawa barang-barangnya? Ucap Chelsea yang langsung sigap mengambil ponsel dan tas kerja Otnal yang biasa dia bawa ke rumah sakit. Dia meletakkannya di kamar Joy karena beberapa saat lalu dia menggunakan alat-alat itu. Kami pergi dulu semuanya, ucap Chelsea. Hati-hati, ucap mereka. Chelsea mengangguk, dia berlari dan mengejar Otnal yang sudah pergi terlebih dahulu. Wah, mereka berdua sangat cekatan, tapi Senial sedikit teledor, ucap David. Tapi kan ada Chelsea yang mendampinginya. Kalau kulihat Chelsea orangnya sangat teliti, berbanding terbalik dengan Kak Niall yang sedikit berantakan. Mereka akan jadi pasangan dokter yang hebat, ucap Diandra. Ya, kau benar Diandra, mereka benar-benar cocok, sama-sama dokter berbakat. Niall benar-benar pintar cari jodoh, celutuk Joel seraya mengusap-usap dagunya seperti orang bijak. Hei, gayamu seperti filosofis saja. Di mana Ara? Celutuk David. Ara sedang istirahat, dia mual dan muntah lagi. Tadi aku kasihan jadi ku minta tidur saja seharian, ucap Joel. Lalu Ella di mana? Tanya Diandra. Sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Mereka sedang main di kolam berenang, bermain sabun sih, jawab Joel dengan santai. Sabun? Teriak mereka semua dengan wajah panik. Kenapa? Kan biasa anak-anak main sabun, ucap Joel. Astaga, kenapa kau tidak bilang dari tadi kambing hutan? Ucap Pasco dan bersamaan. Ya ampun Kak Joel, anak-anak tidak boleh main sabun. Waduh, Diandra panik. Sontak Pasco, David, Diandra berlari keluar dari kamar menuju kolam renang. Hei, ada apa? Aku tidak tahu apa-apa. Kenapa Joy? Tanya Joel dengan wajah bingung sambil garuk-garuk kepala. Apa kakak yang berikan sabunnya? Tanya Joy. Iya, kenapa emang? Kolam berenang pasti penuh dengan busa warna-warni. Haduh, Edward dan Emily.
Dan Jacob gak bisa lihat sabun. Kalau sampai lihat semuanya akan berbuih penuh dengan warna. Jelas Joy. Astaga mereka itu ya. Memangnya kenapa kalau berbuih? Kan bisa dibersihkan? Ucap Joel. Hei, masalahnya kolam itu besar kak dan lagi mereka bisa tenggelam kalau dibiarkan main sendiri. Ucap Joy sudah bangkit berdiri hendak menyusul yang lain. Memangnya busanya sampai sebanyak apa? Tanya Joy. Hade kakak lihat aja yuk, kakak akan paham nanti, ucap Joy. Mereka semua berjalan menuju kolam belakang. Joel terbelalak melihat kolam luas yang kini sudah ditutupi dengan busa warna-warni yang sangat banyak dan menutupi seluruh kolam itu. Tentu saja akan berbahaya bagi anak-anak. Mereka akan sulit melihat apalagi kalau sampai masuk ke dalam kolam. Pasco, David, dan Diana sudah panik pasalnya keempat bocah itu tidak terlihat di sana. Ya ampun, mereka di mana? Diana mulai gelisah. Kak Joel, apa benar mereka main di sini tapi kok nggak ada? Tanya Diana panik. Beneran tadi main sabun di sini? Kupikir main biasa, tahu-taunya ya sampai sebanyak ini, ucap Joel. Tenang sayang, mereka pasti baik-baik saja, ucap David. Aduh gimana dong, ini penuh busa semua, mereka nggak kelihatan kalau tenggelam gimana? Ucap Diana. Mama, terdengar suara si kecil Emily dari sisi lain bangunan itu. Mereka semua menoleh. Terlihat Repa dan Kristen yang membawa anak-anak keluar dari ruang kecil di sisi bangunan rumah yang merupakan tempat ganti pakaian selesai berenang. Emily, ucap Diana dengan panik. Dia menghampiri putrinya dan memeriksa keadaan Emily dan ketiga bocah lain satu persatu. Astaga, kalian bikin mama khawatir, ucap Diana sambil menatap mereka satu persatu. Tenang kak, kami tadi lihat mereka main sabun jadi kami temani. Aman kok, gak kayak kejadian dulu, ucap Repa yang paham dengan kekhawatiran kakaknya itu. Hai, syukurlah, aku gak tenang kalau mereka main sendiri. Takut kejadian dulu terulang lagi. Aku benar-benar gak bisa lihat mereka begitu lagi, ucap Diana seraya mengusap kepala anaknya. Tenang Dian, hal seperti itu tidak akan terulang lagi, ucap Kristen. Memangnya ada apa? Tanya Joel heran. Setahun lalu Emily, Edward, dan Jacob pernah tenggelam karena busa. Beruntung pengawal sigap dan mereka selamat. Makanya gak boleh main sendiri, jelas David. Oh, aku gak tahu mbok, celutuk Joel. Kalau sampai Ella kenapa-napa kau pasti digoreng sama William, ucap Pasco. Jangan sampai tahu dong, bisa mati muda aku. Haha, dia sangat pemarah, ucap Joel. Siapa yang pemarah? Suara bariton seseorang terdengar di rumah itu. Daddy, Mommy, seru Ella dengan wajah riang gembira. Mereka semua menoleh, tampaklah William dan Bella yang baru tiba di rumah itu setelah perjalanan hampir 1 hari dari Jerman. Waduh, panjang umur, baru disinggung udah nongol aja nih orang, gumam Joel. Kak Bella, Kak Will, seru Diana dengan senyuman bahagia menatap kedua orang itu. Diana, kakak rindu sekali, ucap Bella sambil menghampiri adiknya itu. Aku juga, senang sekali kita berkumpul lagi seperti ini, ucap Diana.